Bab 201. Serangan kota terhadap makhluk iblis sangat berhasil, dan ini tidak mengherankan. Meskipun makhluk iblis itu kuat, itu hanya bagi manusia biasa. Meskipun mereka memiliki daya hancur yang besar, mereka bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan bagi pasukan. Jika berhadapan dengan penyihir sejati seperti Chen Heng, monster iblis ini bukanlah masalah besar sama sekali. Selain beberapa monster iblis yang sangat kuat, sisanya dapat dengan mudah diatasi. Hal ini semakin diperkuat mengingat kota itu juga memiliki Ali dan Jedo. Ali adalah kandidat pahlawan dan kemungkinan besar akan menjadi pahlawan di masa depan. Dia mewakili energi kepercayaan positif dunia ini, dan selain Raja Iblis, tidak ada yang bisa menyainginya. Meskipun dia belum melalui ujian untuk menjadi pahlawan, kekuatannya sangat luar biasa. Sangat sulit untuk menemukan makhluk lain yang dapat menyainginya di dunia ini. Adapun Jedo, dia adalah Raja Iblis, penguasa para binatang iblis. Jika sang pahlawan tidak muncul, tak seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Dengan kehadiran dua monster ini, para iblis buas sama sekali tidak bisa melawan. Oleh karena itu, Chen Heng tidak terlalu mempedulikan serangan binatang iblis dan merasa bahwa tidak akan terjadi hal buruk. Saat ini, perhatiannya tertuju ke tempat lain. Warisan sang pahlawan. Di dalam ruangan yang sunyi itu, Chen Heng memegang setumpuk besar dokumen sambil berusaha membacanya dengan saksama. Selama setengah tahun terakhir, dia telah membeli beberapa bahan melalui koneksinya. Dia telah mengumpulkan semua catatan yang berguna, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Tentu saja dia tidak bisa membaca semuanya, jadi dia mencoba memilih catatan-catatan yang berguna. Setelah berbincang dengan Jedo dan memahami beberapa hal, Chen Heng memutuskan untuk mengalihkan fokusnya dari pertempuran antara pahlawan dan Raja Iblis ke ujian sang pahlawan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah meneliti sejumlah besar informasi, dan dia menemukan beberapa hal yang bermanfaat. Para pahlawan di dunia ini tidak ditentukan sejak lahir dan perlu melalui ujian. Hanya dengan melewati ujian kepahlawanan dan mewarisi warisan para pahlawan barulah seseorang dapat menjadi pahlawan sejati. Pada dasarnya, itulah yang dikatakan Jedo. Tampaknya dia tidak berbohong tentang hal ini. Bagaimana dengan hal-hal lainnya? Chen Heng terdiam. Rencana Chen Heng sebelumnya hanyalah mengikuti sang pahlawan dari belakang dan mengamatinya mengalahkan Raja Iblis, lalu mencari kesempatan untuk pergi. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Jedo, hal ini tidak akan layak dilakukan. Ia tidak hanya tidak bisa sekadar mengikuti sang pahlawan, tetapi ia sendiri harus berpartisipasi dalam ujian pahlawan dan menjadi pahlawan sejati. Kemudian, setelah mengalahkan Raja Iblis, barulah ia bisa meninggalkan dunia ini. Jika tidak, bahkan jika dia mengikuti sang pahlawan dan menyaksikan semua ini, dia tetap tidak akan bisa pergi. Jika aku ingin meninggalkan dunia ini, aku perlu memiliki kekuatan seorang pahlawan. Chen Heng mengerutkan kening, jika aku menginginkan kekuatan seorang pahlawan, aku harus berpartisipasi dalam ujian dan bersaing melawan Ali dan yang lainnya. Berpartisipasi dalam ajang pencarian pahlawan dunia ini bukanlah bagian dari rencana awalnya. Tapi ini. Mengingat kembali alis Fortune, Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Mengenai apa yang disebut sebagai ujian pahlawan, meskipun seharusnya itu adalah sebuah kompetisi, Chen Heng merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan. Berdasarkan ramalan Ali, tampaknya dia ditakdirkan untuk menjadi pahlawan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dengan keberuntungan Ali yang luar biasa, dia pasti akan mampu melewati ujian dan menjadi pahlawan zaman ini. Bersaing dengan orang seperti itu untuk posisi pahlawan akan sangat sulit. Bahkan Chen Heng merasa cukup gelisah saat memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia mencermati dengan saksama apa yang dikatakan Jedo. Jika aku melakukan apa yang dia katakan, apakah aku akan menciptakan peluang baginya? Pikir Chen Heng dalam hati sambil duduk di kursi kayu berukir. Tidaklah baik hanya melihat permukaannya saja. Kita harus mempertimbangkan apa motif dan tujuan pihak lain. Setelah berpikir lama, Chen Heng tidak dapat mengambil kesimpulan. Dari apa yang dia ketahui, apakah dia ikut serta dalam persidangan pahlawan atau tidak, itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Dia akan berhasil atau gagal. Jika dia gagal, maka semuanya akan kembali seperti semula, dan dia hanya akan mengikuti di belakang Ali. Jika dia berhasil, dia akan menggantikan Ali sebagai pahlawan dunia, dan bagi Jedo, ini akan sama saja. Dari apa yang diketahui Chen Heng, jika dia lulus ujian dan menjadi pahlawan dunia ini, dia akan dapat menerima warisan para pahlawan masa lalu dan benar-benar menanggung energi kepercayaan positif dunia ini. Sang pahlawan hanyalah sebuah wadah.
Entah itu Ali atau Chen Heng, tidak ada perbedaan besar. Bahkan, jika Chen Heng menerima warisan kepahlawanan, dia mungkin mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Lagi pula, meskipun daya yang digunakan sama, daya yang dimiliki oleh kapal itu sendiri berbeda. Ali hanyalah orang biasa, dia bukan seorang ksatria atau penyihir. Dia hanyalah seorang prajurit yang luar biasa. Di sisi lain, Chen Heng adalah seorang penyihir sejati, perbedaan fondasinya sangat besar. Jika Chen Heng menerima warisan kepahlawanan dan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada Ali, ini belum tentu menjadi hal yang baik bagi Jedo. Dari sudut pandang ini, tidak ada alasan bagi Jedo untuk berbohong kepada Chen Heng. Selama Jedo tidak menyembunyikan apapun, itu akan terus berlanjut. Duduk di kursi kayu, Chen Heng terus berpikir, dan diam-diam ia mengambil keputusan. Dia akan berpartisipasi dalam persidangan pahlawan. Selain apa yang dikatakan Jedo, ada alasan lain mengapa Chen Heng mengambil keputusan ini. Jika pencipta dunia ini hanya ingin kita menyaksikan kisah pahlawan dan Raja Iblis, mengapa harus dibuat begitu heboh? Chen Heng berpikir dalam hati. Dari apa yang dia ketahui, dunia kecil ini diciptakan oleh suatu keberadaan yang kuat untuk melakukan semacam eksperimen, serta memelihara seseorang yang dapat menerima warisan sang pahlawan. Jika demikian, pasti ada alasan mengapa keberadaan itu menerima orang-orang dari luar. Jika tidak, mengapa mereka bersusah payah melakukan hal itu? Dunia ini tampak seperti dunia sang pahlawan dan Raja Iblis, tetapi sebenarnya, orang luar itulah intinya. Hanya ketika orang luar masuk, kisah sang pahlawan dan Raja Iblis akan dimulai dan Raja Iblis akan bangkit kembali. Tampaknya hal yang benar-benar penting adalah orang-orang luar. Karena orang luar itu sangat penting, maka mereka pasti tidak hanya berada di sini untuk mengikuti sang pahlawan dan menonton. Mereka jelas perlu berpartisipasi langsung dalam cerita ini. Jika tidak, tidak akan ada cara lain untuk menjelaskan semua ini. Oleh karena itu, Chen Heng mengambil keputusan tersebut. Jika dia hanya mengikuti Ali dari belakang, maka dia sebenarnya tidak akan melakukan apapun. Jika dia hanya duduk dan menyaksikan Ali membunuh Raja Iblis, apa gunanya itu? Hanya dengan berpartisipasi dalam ujian sang pahlawan dan menyerap energi kepercayaan dunia ini, serta menjadi bagian penting dari dunia ini, barulah ia dapat memenuhi persyaratan untuk pergi. Selain itu, Jedo mengatakan bahwa dunia ini diciptakan untuk memilih mereka yang berbakat dan mampu mewarisi warisan sang pahlawan. Inilah satu-satunya tujuan dunia. Menurut apa yang dikatakan Jedo, hanya dengan menerima warisan pahlawan dan menyerap energi kepercayaan dunia ini barulah dia berhak untuk pergi. Karena memang sudah seperti itu, Chen Heng harus mencobanya, apapun yang terjadi. Sambil berpikir ke sana, tatapan Chen Heng menjadi tenang. Waktu berlalu dengan tenang. Di dalam hutan, Ali mengayunkan pedangnya, membelah seekor binatang iblis tinggi menjadi dua. Di belakangnya, para tentara bayaran itu semuanya berteriak kaget. Meskipun mereka adalah tentara bayaran, sebagian besar dari mereka adalah orang biasa, dan sangat sedikit yang istimewa. Mereka hanya cukup kuat untuk melawan binatang iblis biasa, dan mereka tidak dapat dengan mudah membunuh binatang iblis seperti Ali. Binatang-binatang iblis yang perkasa itu bagaikan serangga di hadapan Ali. Dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Tidak peduli kapanpun itu, orang-orang berpengaruh selalu menarik perhatian. Di dalam kelompok tentara bayaran ini, Ali sangat diterima dan mendapat perhatian banyak orang. Tidak buruk sama sekali. Di samping itu, Jedo memimpin para rasulnya berjalan ke depan. Ia mengenakan jubah hitam bersih dan tampak cukup berwibawa. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang datang untuk berperang, melainkan seperti seorang cendekiawan terhormat. Namun, para rasul di belakangnya semuanya tampak sangat ganas, dan mereka juga cukup kuat. Setiap kali makhluk iblis berani menyerang mereka, mereka akan dikalahkan dengan mudah. Mereka sama sekali bukan tandingan bagi makhluk-makhluk itu. Namun, berbeda dengan Ali, Jedo dan yang lainnya dihormati tetapi ditakuti oleh orang lain. Lagi pula, mereka tidak terlihat seperti orang baik, melainkan tampak cukup menakutkan. Selain Jedo, yang tampak agak normal, para rasul Raja Iblis itu semuanya tampak seperti penjahat. Tentu saja, mereka memang pelaku kejahatan. Seandainya Jedo tidak menahan mereka, mereka pasti sudah mengamuk di tempat ini begitu tiba. Di dalam kelompok tentara bayaran itu, selain Ali, beberapa orang lain juga dapat merasakan energi keyakinan, dan mereka merasa cukup waspada terhadap energi keyakinan negatif yang dipancarkan oleh Raja Iblis dan para rasul. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak merasakan energi iman itu, hanya dengan melihat penampilan para rasul, mereka dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah orang baik.
Oleh karena itu, meskipun Jedo dan orang-orangnya cukup kuat, orang-orang tidak mau mendekati mereka. Tentu saja, Jedo sendiri tidak peduli, dan para rasul bahkan lebih tidak peduli. Sangat dahsyat. Berdiri di samping, pakaian Jedo berkibar saat dia menatap Ali dengan tatapan hormat, dia adalah salah satu kandidat pahlawan terkuat yang pernah saya lihat. Sebagai Raja Iblis, Jedo telah melihat banyak hal. Dia sendiri telah melihat para pahlawan dalam legenda tersebut, dan bukan hanya satu. Sebenarnya, dia telah melihat setiap pahlawan dari masa lalu. Lagi pula, tujuan mereka selalu untuk mengalahkan dia, Raja Iblis. Berdasarkan ingatannya, hanya ada sedikit sekali kandidat pahlawan yang bisa dibandingkan dengan Ali. Setelah Ali memperoleh warisan kepahlawanan, dia tanpa ragu akan menjadi salah satu pahlawan terkuat yang pernah muncul. Namun, orang luar kali ini juga cukup istimewa. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika kedua orang ini berkonflik? Jedo merasa sangat ingin melihat ini. Adegan itu pasti akan sangat menarik. Saat Jedo memikirkan hal itu, senyumnya semakin lebar. Apa yang sedang direncanakan si penjahat itu sekarang? Merasakan tatapan Jedo dan melihat senyumannya, Ali dalam hati mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Setelah berbicara dengan Chen Heng hari itu, dia mengesampingkan pikiran untuk menyingkirkan mereka, dan malah mulai mengawasi mereka dengan cermat untuk melihat apakah mereka melakukan sesuatu. Namun, yang mengejutkannya adalah Jedo dan anak buahnya bertindak sangat tenang dan normal, dan mereka sama seperti tentara bayaran lainnya, mereka bertarung ketika diminta dan menerima bayaran mereka ketika diberikan. Seolah-olah mereka benar-benar berada di sini untuk membantu kota menyingkirkan makhluk-makhluk iblis. Tapi bagaimana itu mungkin? Dia tahu seperti apa kepribadian para penjahat itu. Di masa lalu, Ali telah melihat banyak pelaku kejahatan. Orang-orang itu semuanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu mereka jahat dan suka membuat masalah. Jika beberapa penjahat seperti ini masuk ke desa yang damai, desa itu akan langsung terlihat berbeda setelahnya. Di masa lalu, Ali hanya melihat pelaku kejahatan secara individual. Kali ini, bukan satu individu melainkan seluruh kelompok. Ini menyiratkan bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Tidak mungkin mereka akan berperilaku begitu patuh. Ini bukanlah tempat istimewa dan hanyalah kota biasa. Tentu saja para pelaku kejahatan ini sebenarnya tidak datang untuk membantu. Karena itu, selama beberapa hari terakhir, Ali tetap waspada dan mengawasi tindakan Jedo dan para pengikutnya. Dia berharap menemukan bukti bahwa mereka menyimpan niat jahat dan menyingkirkan mereka. Namun, mereka sangat sopan dan tidak memperlihatkan celah apapun. Namun demikian, semakin mereka bertindak seperti itu, semakin besar pula kecurigaannya terhadap mereka. Berdiri di sana dan merasakan tatapan curiga Ali, Jedo hanya tersenyum dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya merasa itu cukup lucu. Menyaksikan kandidat pahlawan ini yang sangat ingin menyerangnya namun menahan diri sangatlah lucu. Di masa lalu, setiap kali para pahlawan melihat Jedo, mereka langsung menyerang. Untuk bisa bertahan selama itu, kesabaran Ali sungguh luar biasa. Merasakan tatapan Ali, para rasul Raja Iblis menjadi buas dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Para rasul Raja Iblis sebenarnya tidak sederhana. Mereka semua memiliki energi kepercayaan negatif, dan mereka dikutuk serta dibenci oleh banyak orang. Orang-orang seperti mereka juga sangat peka terhadap energi keyakinan, dan mereka telah lama merasa bahwa Ali memiliki energi keyakinan positif yang sangat besar. Musuh alami sangat sensitif satu sama lain. Ketika Ali merasakan energi keyakinan negatif dari kelompok rasul Raja Iblis ini, mereka secara alami juga merasakan energi keyakinan positifnya. Energi keyakinan positif dan energi keyakinan negatif adalah dua hal yang sepenuhnya berlawanan. Yang pertama mewakili kepercayaan, rasa syukur, harapan, dan emosi positif lainnya. Yang kedua mewakili segala macam emosi negatif. Ketika kedua kekuatan ini hadir, hampir mustahil bagi keadaan untuk tetap damai. Lagi pula, agar mereka memiliki jenis energi keyakinan yang berbeda, itu berarti kepribadian mereka benar-benar berbeda. Akan sangat aneh jika mereka bisa bergaul dengan baik. Oleh karena itu, Ali selalu merasa tidak senang ketika melihat Jedo dan para pengikutnya dan selalu merasa ingin menyerang, sementara para pengikut Jedo semuanya memiliki niat membunuh terhadap Ali. Bisa dikatakan bahwa jika bukan karena keberadaan Jedo yang menekan para rasul ini, mereka mungkin sudah mulai berkelahi dengan Ali begitu melihatnya. Tentu saja, dengan kekuatan Ali, jika mereka benar-benar berani bertindak melawannya, hasil yang akan mereka alami akan sangat menyedihkan. Sebenarnya, para rasul Raja Iblis memiliki kekuatan yang cukup besar.
Untuk bisa menjadi Rasul Raja Iblis, mereka semua memiliki banyak energi kepercayaan negatif. Kepribadian mereka semua menyimpang, tetapi mereka semua lebih kuat daripada orang biasa. Tentu saja, meskipun mereka kuat dibandingkan dengan orang biasa, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ali. Lagi pula, apa tujuan sang pahlawan? Bukankah tujuannya untuk menghadapi para penjahat seperti mereka? Oleh karena itu, para Rasul Raja Iblis dan Ali selalu mencari kesempatan untuk menyingkirkan pihak lain. Jedo menyaksikan semua ini dengan penuh minat. Baginya, pemandangan langka ini memberikan warna yang sangat indah bagi hidupnya. Sekalipun dia tidak melakukan apapun, hanya menonton ini saja sudah cukup menghibur. Tentu saja, baginya, Chen Heng juga cukup menarik. Menginap di sini sebelum persidangan sang pahlawan dimulai tampaknya merupakan pilihan yang baik. Saat ia berpikir sendiri, tak jauh dari situ, seekor burung iblis hitam terbang ke arah Jedo. Sebelum burung itu sampai kepadanya, aura Jedo yang sangat besar menghantamnya, menyebabkan burung itu jatuh dari udara. Aiya, mangsa lain. Jedo menoleh dan menatap burung iblis itu sambil tertawa. Meskipun dia tidak berinisiatif untuk bertindak sebagai Raja Iblis, sumber dari semua binatang iblis, melawan binatang iblis sangatlah mudah baginya. Selama dia sedikit saja melepaskan auranya, binatang-binatang iblis itu tidak akan mampu menahannya dan akan langsung mati. Di belakangnya, ekspresi para Rasul Raja Iblis tampak dingin, dan atas perintah Jedo, mereka bergegas maju dan mulai bertarung dengan binatang buas iblis. Ini cukup aneh. Kekuatan binatang iblis berasal dari Raja Iblis, dan sebagai Raja Iblis, dia memiliki kendali atas semua binatang iblis. Para Rasul Raja Iblis juga memiliki pengaruh atas binatang iblis, dan mereka sering menggunakan binatang iblis untuk mencapai tujuan mereka. Di masa lalu, mereka sering mengendalikan binatang buas iblis untuk mendatangkan bencana bagi manusia. Namun, sekarang, atas perintah Jedo, mereka dengan patuh mengenakan baju zirah dan mengangkat pedang mereka ke arah binatang buas iblis itu. Jika hal ini tersebar, tidak akan ada yang mempercayainya. Sambil memikirkan hal itu, para Rasul Raja Iblis semuanya menghela napas panjang dan menggenggam pedang mereka lebih erat. Tak lama kemudian, banyak makhluk iblis yang seharusnya berada di pihak yang sama dengan para Rasul Raja Iblis terbunuh. Semuanya terlihat cukup bagus. Chen Heng berkeliling, merasakan perubahan di kota itu. Sebagian besar kota telah dibersihkan, dan tidak ada lagi jejak-jejak makhluk iblis. Meskipun masih cukup tandus, itu lebih baik daripada ketika ada makhluk iblis di mana-mana. Chen Heng memimpin para pengikutnya sambil mengangguk. Tim yang digunakan Chen Heng untuk ekspedisi monster iblis telah menghancurkan semua gerombolan monster iblis yang mereka temui. Ini memang sudah bisa diduga. Lagi pula, di antara mereka ada Raja Iblis, serta seorang kandidat pahlawan. Dengan demikian, kota tersebut mampu merebut kembali wilayah-wilayah terluar ke dalam kendali mereka. Tentu saja, mereka juga telah mencapai banyak hal di bidang lain. Chen Heng telah menampung sejumlah besar pengungsi dan mendirikan banyak desa, perlahan-lahan memulai kembali produksi tanaman. Setelah bencana iblis dimulai, banyak praktik pertanian dihentikan sementara. Makhluk-makhluk iblis itu tidak akan membiarkan makhluk hidup apapun yang mereka temui. Tidak hanya semua ternak akan dibunuh, tetapi tanaman pun akan dirusak. Oleh karena itu, Chen Heng dan rakyatnya menggunakan waktu ini untuk memulai kembali produksi tanaman. Ini adalah hal yang terpenting. Saat ini, musim tanam gandum telah berlalu, jadi ketika Chen Heng berjalan-jalan, ia menemukan banyak tanaman lain yang cocok untuk iklim saat ini. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan gandum, mereka tetap merupakan sumber makanan yang baik. Banyak orang bergerak di sekitar kota, bekerja di ladang. Pemandangan seperti ini pasti membuat orang merasa senang, tetapi Chen Heng tidak merasakan banyak hal. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, energi keyakinan yang dimilikinya terus meningkat, dan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini berarti upaya Chen Heng cukup efektif. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota dan menunjukkan wajahnya kepada penduduk, Chen Heng mulai kembali ke kediamannya. Saat semua ini terjadi, beberapa hal diam-diam terjadi di latar belakang. Setelah sekitar 2 bulan, Chen Heng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Jantungnya berdebar kencang sekali. Chen Heng dapat melihat bahwa di kejauhan, ada pilar cahaya merah tua yang melesat ke langit, berdiri di antara langit dan bumi. Energi keyakinan positif yang mewakili harapan dan emosi positif lainnya tampak berkumpul menuju pilar itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chen Heng menjadi serius. Dia belum pernah merasakan denyutan sekuat itu di jantungnya, sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Perasaan ini muncul dari energi keyakinannya yang sangat besar.
Itu adalah daya tarik antara energi keyakinan, yang menyebabkan dia merasakan sejumlah besar energi keyakinan berkumpul di kejauhan. Setelah itu, Chen Heng merasakan perasaan misterius. Warisan sang pahlawan. Chen Heng turun dari kudanya dan menekan tangannya ke dadanya. Adegan ini dan perasaan di hati Chen Heng berasal dari warisan pahlawan dunia ini. Saat ini, akibat bencana iblis, energi kepercayaan di dunia ini telah mencapai puncaknya, menyebabkan warisan sang pahlawan muncul. Perasaan ini mengingatkan semua orang yang memiliki cukup energi iman untuk menuju ke tempat warisan sang pahlawan dan menjalani cobaan tersebut. Orang yang berhasil melewati ujian itu akan menjadi pahlawan zaman ini. Ali tiba-tiba tersadar dari perasaan itu. Dia memandang pilar yang berdiri di antara langit dan bumi sambil menoleh ke samping. Di sampingnya, temannya James juga menatapnya dengan ekspresi terkejut. Kau juga merasakannya. Keduanya berbicara bersamaan sambil tertawa. Seperti yang diharapkan dari sahabatku. Untuk dapat merasakan munculnya warisan sang pahlawan, ini berarti bahwa keduanya memiliki kualifikasi untuk menghadapi ujian tersebut. Ini menandakan banyak hal. Ini tidak hanya berarti bahwa warisan sang pahlawan mengakui mereka, tetapi juga bahwa mereka memiliki energi iman positif yang cukup dan merupakan orang-orang yang saleh. Jika bukan demikian, mereka tidak akan mampu merasakan warisan sang pahlawan. Setelah itu, Ali dan James mengangguk dan mengambil keputusan. Di dalam ruangan itu, Jedo juga mengangkat kepalanya dan memandang ke udara. Warisan sang pahlawan. Sambil memandang pilar dan cahaya terang itu, senyum tipis muncul di wajahnya, sungguh membangkitkan nostalgia. Setiap kali dia terbangun, dia akan melihat pemandangan ini. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih merasa bahwa itu sangat megah. Pilar ini memuat energi keyakinan positif dari seluruh dunia. Ini mungkin pemandangan paling megah di dunia. Tak peduli berapa kali dia melihatnya, dia tetap merasa sangat kagum. Di dalam pilar itu, dia bisa melihat banyak pemandangan yang berbeda. Harapan yang polos, cinta mendalam orang tua kepada anak mereka, dan banyak adegan lain yang menunjukkan orang-orang merasakan emosi positif. Sang pahlawan akan memikul semua harapan orang-orang ini. Itulah mengapa dia mampu melepaskan kekuatan besar dan menjadi salah satu tokoh utama di dunia ini, melawan Raja Iblis yang mewakili energi kepercayaan negatif. Suasana yang megah, tapi kali ini, seharusnya akan sangat menarik. Jedo teringat Chen Heng dan tersenyum. Berbeda dari sebelumnya, ada variabel tambahan dalam ujian sang pahlawan kali ini. Chen Heng adalah salah satu orang luar terkuat yang pernah dilihatnya, dan tampaknya dia bahkan belum mencapai puncak kekuatannya. Energi keyakinan adalah sejenis kekuatan, tetapi juga seperti racun. Jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, ia perlahan akan rusak dan berubah menjadi bentuk keberadaan yang berbeda. Tanpa potensi yang cukup, seseorang tidak akan mampu menahan energi keyakinan yang begitu besar. Alasan mengapa Raja Iblis dan Sang Pahlawan bisa melakukannya adalah karena mereka adalah makhluk dari dunia ini. Karena itu, mereka tidak merasakan terlalu banyak tekanan dalam menahan energi keyakinan ini. Namun, begitu mereka meninggalkan dunia ini, atau jika warisan dunia ini menemukan pemiliknya, kekuatan semacam ini akan segera lenyap, membuat mereka sama seperti orang biasa. Ketika saat itu tiba, mereka harus mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk menahan kerusakan energi keyakinan. Tentu saja, itu semua untuk masa depan. Saat ini, Jedo masih menantikan bagaimana semuanya akan berakhir kali ini. Antara Chen Heng yang bukan dari kalangan elit dan Chen Heng yang dianggap sebagai pahlawan, siapa yang akan menang? Sebenarnya, bukan hanya Jedo yang menantikan hal ini, yang lain pun merasakan hal yang sama. Pengadilan sang pahlawan akhirnya akan segera dimulai. Sambil memandang pilar di kejauhan, Chen Heng menghela napas pelan. Chen Heng telah bertanya-tanya dan memastikan bahwa kebanyakan orang lain tidak dapat melihatnya. Bagi orang awam, tidak ada yang berubah. Dengan demikian, tampaknya seseorang perlu memenuhi kondisi tertentu untuk dapat melihatnya. Chen Heng menduga bahwa di kota ini, selain dirinya, hanya Ali dan Jedo yang bisa melihatnya. Mungkin inilah sebabnya tidak banyak informasi tentang persidangan sang pahlawan. Lagi pula, jika kebanyakan orang bahkan tidak bisa melihatnya, bagaimana mungkin ada catatan tentang hal itu? Bagi orang awam, pahlawan zaman itu akan tiba-tiba muncul begitu saja. Chen Heng mengerti, lalu meletakkan bukunya dan mulai bersiap-siap. Beritahu yang lain bahwa aku akan pergi sebentar, kata Chen Heng pelan kepada seorang pelayan. Petugas itu mengangguk dan pergi dengan hormat. Tak lama kemudian, hanya Chen Heng yang tersisa di ruangan itu. Namun, dia tidak berniat pergi, seolah-olah dia sedang menunggu. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang mengetuk pintu.
Silakan masuk, kata Chen Heng langsung. Pintu terbuka dan Ali serta James masuk. Tuan Ed, Ali dan James berjalan di depan Chen Heng dan memberi salam dengan hormat. Apa itu? Melihat kedua orang itu, Chen Heng tersadar dan tersenyum tipis, kalian tidak sedang beristirahat. Mengapa kalian datang ke sini? Kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ali dan James saling pandang sebelum Ali berbicara. Selamat tinggal. Kecurigaan Chen Heng terbukti benar, tetapi dia tetap berpura-pura terkejut, ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk pergi? Bukan karena Mr. Ed, Ali menggelengkan kepalanya, tampak meminta maaf, tapi karena alasan kami sendiri. Ada beberapa hal yang harus kami selesaikan, jadi kami perlu pergi sementara waktu. Mohon jangan khawatir, setelah ini selesai, kami akan kembali suatu hari nanti. Tidak apa-apa, kata Chen Heng sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, karena kamu punya urusan yang harus diselesaikan, aku tidak akan menghalangimu, tapi beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Kita berteman, jadi tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Tuan Ed. Mendengar itu, baik Ali maupun James merasa sangat tersentuh dan menghela napas. Sejujurnya, jika bukan karena cobaan yang dihadapi sang pahlawan, mereka tidak akan mau pergi. Mereka bisa belajar banyak hal di sini dan benar-benar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kembali serta membantu warga membangun kehidupan yang lebih baik. Hal ini sulit diperoleh di tempat lain. Selain itu, Jedo dan yang lainnya juga ada di sini. Jika mereka pergi dari sini, para pelaku kejahatan itu pasti akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Meskipun Jedo dan orang-orangnya bertindak cukup normal selama periode ini, tampak tidak berbahaya, energi kepercayaan negatif mereka yang sangat besar memberitahu Ali dan James bahwa mereka bukanlah orang baik. Jika mereka diizinkan untuk tetap tinggal di kota ini, sifat asli mereka akan terungkap cepat atau lambat, dan akan membahayakan kota ini. Justru inilah yang tidak diinginkan Ali dan James. Jika dalam keadaan normal, mereka akan mengawasi Jedo dan yang lainnya serta mengendalikan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain pergi dalam keadaan seperti itu. Ujian yang dihadapi sang pahlawan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh sang pahlawan. Sang pahlawan adalah tokoh kunci dalam mengalahkan Raja Iblis dan mengakhiri bencana iblis ini. Jika Raja Iblis tidak dikalahkan, bencana iblis tidak akan berakhir, dan dunia akan tetap dalam bahaya. Entah mereka menjadi pahlawan atau menyaksikan orang lain menjadi pahlawan, mereka tetap harus pergi dan berpartisipasi. Chen Heng tahu persis apa yang mereka pikirkan. Jika kau perlu pergi, pergilah, kata Chen Heng sambil tersenyum, aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Terima kasih, Ali merasa agak tersentuh dan ragu-ragu sebelum memberitahu Chen Heng untuk waspada terhadap Jedo dan orang-orangnya. Mereka baru pergi setelah Chen Heng mengangguk. Sambil memperhatikan kepergian mereka berdua, Chen Heng berpikir dalam hati. Sepertinya mereka sangat mengkhawatirkanmu, kata Chen Heng seolah berbicara pada dirinya sendiri sambil duduk di kursi kayu, bahkan sebelum mereka pergi, mereka mengingatkanku untuk berhati-hati padamu. Seolah-olah Chen Heng benar-benar berbicara pada dirinya sendiri, tetapi tak lama kemudian, sesosok samar muncul di samping Chen Heng. Bagaimana kamu tahu aku ada di sampingmu? Setelah muncul, Jedo tetap berdiri di samping Chen Heng. Dia menatap Chen Heng, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya tebakan saja. Chen Heng tersenyum dan berkata, lagi pula, ini pemandangan yang cukup langka. Bukankah sayang jika melewatkannya? Itu benar. Raja Iblis mengangguk. Adegan perpisahan antara kandidat pahlawan dan orang luar memang merupakan pemandangan yang langka. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan kepada Chen Heng. Itulah alasan dia datang. Bagaimana persiapan Anda? Raja Iblis tersenyum sambil menatap Chen Heng, ujian pahlawan telah tiba, dan waktumu tidak banyak lagi. Jika kau melewatkan kesempatan ini, ujian pahlawan tidak akan muncul lagi selama hidupmu. Saya mengerti, Chen Heng mengangguk. Dia tahu ini dengan jelas. Raja Iblis dan sang pahlawan hanya akan terbangun kembali atau dipilih ketika orang luar datang. Ini berarti bahwa jika Chen Heng melewatkan kesempatan ini, kecuali jika orang luar berikutnya datang saat dia masih hidup, dia tidak akan hidup untuk melihat ujian pahlawan lainnya. Jadi, apa keputusanmu? Tanya Jedo sambil menyeringai. Bagaimana menurutmu? Tanya Chen Heng dengan tenang, berdasarkan apa yang kau katakan, aku bahkan tidak punya pilihan. Memang, kau tidak punya pilihan, Jedo mengangguk, sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi kau memutuskan untuk berpartisipasi dalam uji coba pahlawan ini dan bersaing dengan anak laki-laki itu. Sepertinya kau menantikan ini, kata Chen Heng sambil menatapnya.
Tentu saja, Jedo tertawa, ini pertama kalinya saya melihat orang luar berpartisipasi dalam persidangan pahlawan. Terlepas dari signifikansinya, hal ini saja sudah membuat saya merasa sangat antusias. Melihat senyum Jedo, Chen Heng tetap tenang, setelah Ali pergi, aku juga akan berangkat melalui rute yang berbeda. Selama waktu itu, dia menatap Jedo dan bertanya, apakah Raja Iblis yang terhormat bersedia dipekerjakan olehku untuk menjadi pengawal pribadiku? Mendengar itu, Jedo terdiam sejenak sebelum tertawa. Oh, kau, dia tertawa, seolah itu sangat lucu, kau tahu siapa aku? Ya, wakil dari energi kepercayaan negatif dan asal mula binatang iblis, Raja Iblis abadi dunia ini, kata Chen Heng dengan tenang. Karena kau sudah tahu, kau masih berani mempekerjakanku untuk melindungimu. Jedo menyeringai sambil menatap Chen Heng, kau meminta Raja Iblis untuk secara pribadi mengawal calon pahlawan ke ujian pahlawan. Namun, aku cukup tertarik dengan tawaranmu ini, jadi aku akan menerimanya. Bagus sekali, Chen Heng mengangguk, kalau begitu, kamu juga harus bersiap. Saat waktunya tiba, aku akan mengirim seorang pelayan untuk memberitahumu. Jedo tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebaliknya, tubuhnya tampak perlahan menghilang hingga lenyap. Chen Heng terus duduk di sana dan berpikir dalam hati. Waktu berlalu perlahan. Keesokan harinya, Ali dan James mulai mengemasi barang-barang mereka. Sebelum Ali pergi, sekelompok besar tentara bayaran mengepungnya dan menyatakan keengganan mereka untuk berpisah dengannya. Faktanya, banyak orang ingin mengikuti Ali dan meninggalkan tempat ini. Harus diakui bahwa karisma sang pahlawan sungguh mengejutkan. Meskipun mereka belum lama saling mengenal, tindakan dan kepribadian Ali telah membuatnya mendapatkan banyak pendukung. Beberapa orang rela meninggalkan kehidupan dan perawatan yang baik demi mengikutinya. Karisma semacam ini membuat Chen Heng merasa cukup terkejut dan takjub. Ali sebenarnya ingin menolak orang-orang itu dan menyuruh mereka untuk tinggal. Lagi pula, dia pergi karena akan menghadiri persidangan pahlawan, dan bahkan jika orang-orang ini mengikutinya, mereka tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepadanya. Namun, pada akhirnya, ia berhasil dibujuk oleh Chen Heng. Memiliki orang-orang yang ingin mengikutimu adalah hal yang baik, kata Chen Heng kepada Ali, lagi pula, perjalanan yang akan kau mulai mungkin tidak berjalan semulus yang kau harapkan. Lebih baik kau membawa beberapa orang bersamamu. Ali tidak begitu mengerti. Hanya kamu yang bisa mengikuti ujian pahlawan, tetapi mungkin akan ada rintangan di jalan, jelas Chen Heng dengan sabar, selama waktu ini, kandidat pahlawan lainnya mungkin akan menggunakan beberapa trik untuk mencoba menyingkirkan pesaing mereka. Apa? Mendengar itu, Ali merasa sangat terkejut. Dia terkejut karena Chen Heng mengetahui tentang persidangan sang pahlawan, serta apa yang telah dikatakan Chen Heng. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menatap Chen Heng. Saat ini, Chen Heng tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dan mengungkapkan energi keyakinannya. Energi keyakinan murni terus menyelimuti tubuhnya, tampak seperti cahaya suci. Melihat besarnya energi keyakinan di tubuh Chen Heng, Ali tercengang sebelum kemudian tampak gembira. Jadi, Pak Ed juga. Dia langsung mengerti bagaimana Chen Heng bisa tahu. Hanya kandidat pahlawan yang mengetahui tentang ujian pahlawan tersebut. Tampaknya Chen Heng juga memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Namun, Ali masih agak bingung dengan apa yang dikatakan Chen Heng, para kandidat pahlawan semuanya adalah orang-orang yang saleh. Mengapa mereka ingin menghalangi kandidat pahlawan lainnya? Dia bertanya dengan ekspresi bingung. Mungkin mereka sendiri tidak melakukannya, tetapi faksi-faksi di belakang mereka mungkin saja, jawab Chen Heng dengan tenang, lagi pula, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap baik belum tentu semuanya baik. Mungkin saja para kandidat pahlawan itu adalah orang baik, tetapi mereka bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal buruk. Untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, faksi-faksi yang mendukung kandidat pahlawan mungkin akan mencoba mencari cara untuk menyingkirkan para pesaing. Jika mereka bisa menyingkirkan para pesaing, maka kandidat pahlawan mereka akan mampu menjadi pahlawan zaman ini. Lagi pula, Chen Heng menatap Ali, mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian pahlawan belum tentu semuanya orang baik. Mendengar itu, Ali secara naluriah ingin membantahnya, tetapi ia tenggelam dalam pikirannya. Mereka yang menjadi kandidat belum tentu orang-orang yang saleh. Contoh terbaiknya adalah Chen Heng. Dia memiliki banyak energi iman yang positif, tetapi apakah dia orang yang saleh? Tidak, dia bukan. Meskipun ia tidak bisa dianggap jahat, ia juga bukan orang yang saleh. Untuk mencapai beberapa tujuannya, dia akan menggunakan taktik yang tidak tahu malu dan licik. Jika Chen Heng bisa melakukan hal seperti itu, mengapa orang lain tidak bisa?
Sebenarnya, jika bukan karena keberuntungan Ali, Chen Heng mungkin benar-benar akan mencoba menghentikan Ali agar tidak bisa mengikuti ujian pahlawan. Karena memang seperti itu, Ali berpikir sejenak sebelum menunjukkan tekad, maka aku semakin tidak punya alasan untuk menerima orang-orang ini mengikutiku. Terlibat dalam pengadilan pahlawan adalah urusan saya sendiri, dan jika saya menyeret orang-orang tak bersalah lainnya ke dalam konflik, saya tidak akan mampu memaafkan diri sendiri. Mendengar keputusan Ali, Chen Heng merasa agak terkejut, tetapi dia tidak kaget. Saat itu, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kepribadian Ali. Dia adalah orang yang saleh, ramah, tulus, dan tidak suka menimbulkan masalah atau kesulitan bagi orang lain. Dia memang pantas menyandang posisi sebagai kandidat pahlawan, dan dia adalah orang yang benar-benar saleh. Karena kau sudah mengambil keputusan, sebaiknya kau berangkat, kata Chen Heng sambil tersenyum, beritahu aku jika kau membutuhkan sesuatu sebelum pergi. Tidak perlu bersikap sopan padaku, kata Chen Heng pelan, lagi pula, kau sudah membantuku begitu lama. Ini semua yang pantas kau dapatkan. Saat dia berbicara, seseorang datang dan menyerahkan beberapa barang. Yang pertama adalah baju zirah kulit ringan, dan yang kedua adalah pedang panjang yang sangat indah. Kemudian seorang pelayan membawakan 2 ekor kuda. Chen Heng sendiri yang membuat baju zirah kulit dan pedang tersebut, dan dia menggunakan banyak bahan dan rune unik. Adapun kuda-kuda itu, dia sengaja membelinya, dan kuda-kuda itu berasal dari ras yang sangat bagus. Bagi orang-orang di dunia ini, hal-hal ini memiliki nilai yang tak tertandingi, dan bahkan beberapa bangsawan pun tidak mampu membelinya. Tuan Ed, melihat hal-hal itu, Ali merasa sangat tersentuh dan mengangguk dalam-dalam, tidak tahu harus berkata apa. Silakan, Chen Heng tidak mengatakan apapun lagi dan mengangguk pelan. Ali pun tidak berkata apa-apa dan diam-diam mengenakan baju zirah kulit serta mengambil pedang sebelum membungkuk ke arah Chen Heng. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama James. Setelah Ali pergi, para pelayan pun pergi, hanya menyisakan Chen Heng. Melihat sosok Ali yang menghilang, Chen Heng menghela napas pelan, merasa cukup bingung. Sepertinya kau sangat menyukai anak laki-laki itu, sebuah suara penasaran terdengar. Kau terdengar cukup terkejut, mendengar suara itu, Chen Heng tidak terkejut dan menjawab dengan tenang. Satu-satunya orang yang bisa tiba-tiba muncul di sisinya tentu saja adalah Raja Iblis Jedo. Berdiri di samping Chen Heng, dia tampak sangat penasaran. Memang, ia tidak menyembunyikan pikirannya dan mengangguk, berdasarkan pengamatan saya, Anda tampak sebagai orang yang sangat dingin dan selalu bertindak rasional. Meskipun begitu, aku orang biasa, Chen Heng mengusap dahinya dan berkata, bahkan bagiku, melihat betapa tulus dan ramahnya Ali, wajar jika aku menyukainya. Itu seharusnya tidak mengejutkan. Chen Heng tidak menyembunyikan niat baiknya terhadap Ali. Ini tidak mengejutkan. Meskipun Chen Heng sering memanfaatkan orang lain, dia tidak kekurangan emosi. Memiliki niat baik terhadap seseorang dan memanfaatkan mereka bukanlah hal yang saling bertentangan. Jadi, memang seperti itu. Mendengar ucapan Chen Heng, Jedo berpikir dalam hati dan mengangguk, seperti yang diharapkan, alasan kau mampu mengumpulkan energi keyakinan positif bukanlah tanpa alasan. Meskipun banyak metode Anda cukup langsung, membuat Anda terlihat sangat rasional, pada kenyataannya, Anda memiliki banyak emosi yang indah. Itulah mengapa Anda mampu mengumpulkan energi keyakinan yang positif. Perasaan indah, Chen Heng mengerutkan kening dan menatap Jedo, adalah prasyarat untuk mengumpulkan energi keyakinan. Tentu saja, sambil memandang Chen Heng, Jedo tertawa, pada kenyataannya, memiliki potensi dan bakat yang cukup hanyalah syarat dasar untuk mengumpulkan energi keyakinan. Selain itu, apakah Anda mengumpulkan energi iman positif atau energi iman negatif bergantung pada Anda sendiri. Jika jiwamu positif, maka kamu akan mengumpulkan energi iman yang positif. Jika jiwamu negatif, maka kamu akan mengumpulkan energi iman yang negatif. Sambil berbicara di sana, dia berhenti sejenak dan memandang cahaya energi keyakinan yang pekat di atas kepalanya, jelas, apa yang telah kau kumpulkan adalah energi keyakinan positif. Ini menjelaskan semuanya. Menarik, Chen Heng tertawa, aku tidak menganggap diriku sebagai orang yang benar. Kebenaran bukanlah prasyarat untuk menjadi pahlawan, kata Jedo sambil menggelengkan kepalanya, pahlawan mewakili energi iman yang positif, bukan sekadar kebenaran. Sebaliknya, mereka yang sepenuhnya benar belum tentu bisa menjadi pahlawan. Meskipun seringkali keduanya tumpang tindih, hal ini tidak selalu demikian. Kalau begitu, menurut standar Anda, saya masih orang baik, kata Chen Heng sambil menatap Jedo, merasa cukup tertarik. Bisa dibilang begitu, Jedo melambaikan tangannya sambil tersenyum acuh tak acuh, definisi setiap orang berbeda.
Standar yang dimiliki orang awam terhadap orang baik, dan standar yang dimiliki warisan sang pahlawan terhadap orang baik, jelas berbeda. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak dan menyeringai, "Jadi, apakah kamu sudah bersiap?" "Siap untuk apa?" "Tentu saja," kata Jedo, "yang disebut pengadilan pahlawan itu tidak sesederhana itu. Jika seseorang tidak memiliki kemauan dan kekuatan jiwa yang cukup, warisan kepahlawanan tidak akan mengakui Anda." "Benarkah begitu?" Chen Heng mengerutkan kening, tetapi tepat sebelum dia mengatakan sesuatu, Jedo sudah menghilang. Sepertinya dia sudah pergi. Orang itu. Melihat sosok Jedo yang menghilang, Chen Heng mengerutkan kening dan memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Ujian sang pahlawan, dia duduk di kursi kayu dan bergumam pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ali resmi berangkat. Saat ia pergi, banyak orang yang mengantarnya, termasuk Chen Heng. Namun, dia tidak berbaur dengan orang lain dan malah sendirian di puncak gedung tinggi, mengamati Ali pergi. Sembari mengamati, sosok Ali perlahan menghilang. Namun, Chen Heng merasa bahwa tidak akan lama lagi mereka akan bertemu kembali. Setelah Ali pergi, Chen Heng telah menyelesaikan persiapannya. Pengadilan sang pahlawan akan segera dimulai, dan bukan hanya Ali. Chen Heng juga bersiap untuk berangkat. Namun, tidak seperti Ali dan James, Chen Heng membawa banyak pengawal bersamanya. Hal ini tidak hanya mencakup banyak pengawalnya sendiri, tetapi juga Jedo dan rombongannya. Mengesampingkan para pengawal Chen Heng sendiri, hanya Jedo yang merupakan seseorang yang tak tertandingi di dunia ini. Chen Heng kemungkinan besar adalah orang pertama yang diantar ke pengadilan pahlawan oleh Raja Iblis sendiri. Jedo merasa hal ini sangat lucu, itulah sebabnya dia menyetujui permintaan Chen Heng. Dengan Jedo, Raja Iblis, yang mengawalnya, Chen Heng tidak khawatir akan bahaya atau rintangan apapun di sepanjang jalan. Kini, setelah warisan sang pahlawan baru saja muncul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandingi Jedo. Bahkan jika mereka mencoba menghentikannya, mereka hanya akan menuju kematian. Dengan Jedo yang mendampinginya, Chen Heng merasa sangat tenang. Beberapa hari setelah Ali pergi, Chen Heng secara resmi berangkat bersama kelompoknya. Adapun kota itu, sekarang setelah Chen Heng membawa sebagian besar pasukannya bersamanya, kota itu harus kembali ke periode defensif, dan tidak dapat terus berkembang seperti sebelumnya. Namun, dengan fondasi yang telah dibangun Chen Heng, serta kekuatan yang ditinggalkannya, kota tersebut seharusnya tidak mengalami masalah dalam mempertahankan status quo. Waktu berlalu perlahan. Begitu saja, Chen Heng menuju ke tempat persidangan. Lokasi persidangan merupakan misteri besar bagi orang awam, tetapi bagi para kandidat pahlawan, itu sama sekali bukan rahasia. Saat warisan sang pahlawan muncul, semua kandidat pahlawan tahu apa yang perlu diketahui. Chen Heng tentu saja mengetahui lokasi ujian pahlawan, jadi dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari. Dalam perjalanan, Chen Heng tidak heran jika menemui beberapa rintangan. Banyak orang memblokir jalan di sepanjang jalan, sehingga tidak ada yang bisa lewat. Seperti yang Chen Heng duga, memang ada beberapa orang yang ingin mengurangi persaingan. Namun, semua hal itu tidak ada gunanya di hadapan Chen Heng dan kelompoknya. Dia berhasil melewati pemeriksaan dengan lancar, dan tak lama kemudian, dia tiba di tujuannya. Itu adalah gurun tandus dengan beberapa reruntuhan kuno. Chen Heng melihat sekeliling dan dapat merasakan dengan jelas bahwa tempat ini sangat istimewa. Beberapa ratus meter di depan, sejumlah besar energi keyakinan terkumpul, membentuk bola cahaya putih menyilaukan yang bahkan menutupi matahari. Cahaya putih ini tercipta dari harapan dan keyakinan banyak orang, dan sangat murni. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Jedo merasa terancam, menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Inilah sumber kekuatan sang pahlawan, dan inilah mengapa setiap generasi pahlawan mampu mengalahkan Raja Iblis. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Berdiri di samping Chen Heng dan memandang cahaya itu, Jedo tak kuasa menahan diri untuk berseru pelan. Tidak peduli berapa kali saya melihatnya, saya tetap kagum setiap kali, katanya sambil mendesah pelan. Kau sudah sering melihat ini. Chen Heng tampak sedikit terkejut saat bertanya. Memang, Jedo mengangguk dan berkata pelan, saya sudah pernah ke sini sebelumnya dan telah melihatnya berkali-kali. Setiap kali, tempat ini tetap megah dan indah. Bahkan Raja Iblis yang mewakili energi kepercayaan negatif pun merasakan hal yang sama terhadap kekuatan ini. Melihat Jedo, Chen Heng merasa cukup terkejut, kupikir ketika kau melihat kekuatan ini, kau akan bertindak seperti para rasul dan tampak jijik.
Tidak peduli apakah itu energi keyakinan positif atau negatif, sebenarnya keduanya tidak bertentangan. Jedo menggelengkan kepalanya sambil berkata, pada kenyataannya, selain beberapa orang yang sangat ekstrim, kebanyakan orang memiliki terang dan gelap di dalam hati mereka. Saya pun demikian. Berdiri di sana, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Raja Iblis adalah identitasku, dan energi kepercayaan negatif adalah sumber kekuatanku. Namun, itu tidak berlaku untuk jiwaku. Sebenarnya, jiwaku tidak jauh berbeda dengan jiwa orang normal. Aku bukan orang baik, juga bukan orang jahat. Begitukah? Chen Heng masih tampak cukup terkejut saat berkata, tapi bagaimana kau bisa melakukannya? Jika tebakanku benar, energi keyakinan dapat memengaruhi pikiran seseorang dan mengubah kepribadian mereka. Benar. Pengaruh energi keyakinan adalah sesuatu yang telah diuji oleh Chen Heng sebelumnya. Mereka yang memiliki energi keyakinan positif akan secara bertahap terpengaruh oleh energi keyakinan tersebut dan menjadi lebih cenderung kepada kebaikan. Mereka yang memiliki energi keyakinan negatif akan menjadi kebalikannya. Dengan kata lain, begitu seseorang mulai mengumpulkan energi keyakinan, tidak peduli apakah mereka benar-benar orang baik atau jahat, mereka akan secara bertahap dipengaruhi oleh energi keyakinan, menyebabkan kepribadian mereka berubah. Inilah sebabnya mengapa meskipun Chen Heng memiliki energi keyakinan, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkannya. Dengan keadaan yang dihadapinya saat ini, jika ia mau, ia dapat meningkatkan pengaruhnya secara signifikan dan membuat lebih banyak orang mengetahui perbuatannya. Dengan begitu, ia akan mampu mengumpulkan lebih banyak kepercayaan dan bahkan melampaui Ali. Namun, mengingat pengaruh energi keyakinan, Chen Heng memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Di bawah pengaruh energi keyakinan, mungkin Chen Heng akan terpengaruh secara permanen dan secara bertahap berubah. Namun, Jedo cukup unik. Sebagai Raja Iblis di dunia ini, jumlah energi kepercayaan negatif yang ia bawa adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mengingat bahwa dia adalah wadah bagi energi keyakinan negatif yang begitu besar, seharusnya dia sudah lama dirusak oleh energi keyakinan negatif ini dan menjadi Raja Iblis sejati yang senang melakukan pembantaian dan kekejaman. Namun, terlepas dari semua energi kepercayaan negatif itu, dia tampak cukup normal, dan dia seperti orang biasa. Selain itu, meskipun Raja Iblis Jedo cukup tenang, para pengikutnya semuanya sangat haus darah. Alasannya sebenarnya cukup sederhana, kata Jedo sambil menatap Chen Heng, baik itu diriku sendiri atau sang pahlawan, energi keyakinan bukanlah sesuatu yang kami tanggung sendiri. Kalian sendiri tidak menanggungnya. Chen Heng mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Begini, jelas Jedo, Raja Iblis dan pahlawan hanyalah identitas, sekaligus sebuah hak istimewa. Identitas-identitas ini membawa serta energi keyakinan yang sangat besar, dan energi ini terkandung dalam hak istimewa tersebut. Oleh karena itu, saya sendiri sebenarnya tidak menanggung energi kepercayaan negatif. Jika tidak, bagaimana mungkin saya bisa mengobrol dengan Anda seperti ini? Dia menatap Chen Heng dan berkata, jika aku benar-benar menanggung semua energi kepercayaan negatif itu sendiri, kemungkinan besar aku akan membunuhmu begitu aku melihatmu. Hak istimewa, Chen Heng menundukkan kepala dan merenungkan dengan saksama apa yang dikatakan Jedo. Berdasarkan apa yang baru saja diceritakan Jedo kepadanya, Raja Iblis dan pahlawan adalah sebuah identitas, sekaligus sebuah hak istimewa. Energi keyakinan yang sangat besar itu bukanlah sesuatu yang mereka miliki sendiri, jadi mereka tidak perlu menanggungnya. Karena itu, energi keyakinan tidak akan memengaruhi mereka. Coba pikirkan, lanjut Jedo, sejak aku terbangun hingga sekarang, aku tidak pernah melakukan hal buruk. Bahkan saat makan dan membeli barang, aku selalu membayar sesuai jumlah utangku. Meskipun begitu, aku masih memiliki begitu banyak energi keyakinan negatif. Itu murni karena aku adalah Raja Iblis. Dia merasa sangat frustrasi, bencana iblis dimulai karena Raja Iblis bangkit kembali. Meskipun bukan aku yang menyebabkan bencana iblis secara langsung, akulah yang menanggung semua kutukan dan kebencian dunia. Hanya karena aku adalah Raja Iblis. Jadi begitulah, Chen Heng mengangguk, kurang lebih mengerti. Namun, kau tidak seharusnya terlalu cepat berbahagia, kata Jedo sambil menatap Chen Heng, jika itu adalah penduduk asli dunia ini, setelah melewati ujian kepahlawanan, energi keyakinan akan terkandung dalam identitas sang pahlawan. Sebagian besar tekanan akan diserap oleh identitas itu, itulah sebabnya sang pahlawan dapat hidup dengan stabil. Namun, keadaannya berbeda untukmu. Jedo menatap Chen Heng dan berkata dengan serius, sebagai orang luar, begitu kau melewati ujian pahlawan, kau harus memikul semua energi keyakinan itu. Identitas pahlawan tidak akan membantumu menanggungnya.
Apakah kau tahu apa artinya ini? Chen Heng langsung mengerutkan kening. Dia tentu saja mengerti apa yang Jedo coba sampaikan. Dunia ini memiliki energi kepercayaan yang sangat besar, dan jika seseorang tidak memiliki identitas pahlawan untuk menanggungnya, hal itu akan menyebabkan banyak masalah. Menerima energi iman membutuhkan tubuh dan jiwa yang cukup kuat dari wadah tersebut, dan semakin besar energi iman, semakin kuat pula wadah tersebut. Jika seseorang mencoba menyerap semua energi keyakinan itu tanpa memiliki kekuatan yang cukup, itu pasti akan menjadi bunuh diri. Sekalipun mereka mampu menanggungnya, pengaruh energi keyakinan yang akan ditimbulkannya pada mereka akan sangat menakutkan. Seiring berjalannya waktu, kepribadian mereka akan berubah drastis, menyebabkan mereka menjadi orang yang berbeda. Tiba-tiba aku berubah pikiran, Chen Heng menghela napas dan berkata dengan frustrasi, belum terlambat untuk menyerah pada uji coba ini, kan? Tentu saja belum terlambat, kata Jedo sambil tertawa, selama kau bersedia tinggal di dunia ini. Dunia ini cukup besar, dan dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa memiliki kehidupan yang baik di dunia ini. Jadi, apakah kau ingin mempertimbangkannya? Jedo berpikir sejenak sebelum menyeringai dan berkata, aku sangat menghargaimu, dan jika kau bersedia, aku bisa mengizinkanmu menjadi pemimpin sekte Raja Iblis dan memberimu kekuatan untuk mengendalikan semua Rasul Raja Iblis. Bagaimana kedengarannya? Lupakan saja, Chen Heng melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, aku akan berusaha sedikit lagi. Mungkin masih ada harapan. Pada akhirnya, Chen Heng memutuskan untuk mencobanya. Sejujurnya, seperti yang dikatakan Jedo, menghabiskan seumur hidup di dunia ini tidaklah terlalu buruk. Hanya saja Chen Heng tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Warisan sang pahlawan terkait dengan energi keyakinan, sebuah eksistensi yang unik. Chen Heng tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Jika keadaan terburuk terjadi, dia akan mati dan kembali ke tubuh utamanya. Namun, dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini setiap saat. Karena ia telah mendapatkan kesempatan ini, akan sangat disayangkan jika ia melepaskannya begitu saja. Jika dia benar-benar takut, Chen Heng tidak akan datang ke sini. Mari kita bersembunyi untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Chen Heng dan Jedo serentak menoleh ke arah yang sama, sepertinya ada orang lain yang datang. Di kejauhan, terdengar suara derap kaki kuda, dan tak lama kemudian, sekelompok satria tiba. Salah satu dari mereka memiliki energi iman positif yang kuat, dan dia tampaknya juga berada di sini untuk persidangan. Untuk menghindari masalah, Chen Heng menjauhi orang-orang itu dan bersembunyi di samping sambil mengamati mereka mendirikan kemah. Orang-orangnya bersembunyi di samping, dan mereka dilindungi oleh kekuatan Jedo. Selama mereka tidak melangkah keluar, mereka tidak akan terdeteksi. Chen Heng tidak memiliki niat untuk berinteraksi dengan orang lain atau terlibat konflik sebelum persidangan dimulai. Pada periode waktu berikutnya, Chen Heng melakukan meditasi sambil menunggu dengan tenang dimulainya persidangan. Masih ada waktu sebelum persidangan benar-benar dimulai, jadi dia punya cukup waktu untuk beristirahat dan memastikan dirinya dalam kondisi prima. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kandidat pahlawan yang bermunculan. Pada hari terakhir, tempat ini dipenuhi dengan patung-patung. Apakah ini akan dimulai? Merasakan perubahan pada pilar besar itu, Chen Heng bangkit dan memandang ke kejauhan. Di kejauhan, pilar yang terbentuk dari energi keyakinan mulai mengirimkan informasi ke dalam pikiran setiap kandidat pahlawan. Sidang telah dimulai. Pada saat itu, pikiran itu terlintas di benak banyak orang. Sepertinya sudah waktunya, kata Jedo sambil berjalan keluar dari tendanya. Memang, akhirnya tiba saatnya. Chen Heng mengangguk. Saat ini, pilar tersebut telah mengalami perubahan besar. Sejumlah besar energi kepercayaan berubah menjadi cahaya putih murni, menyebabkan langit menjadi sangat terang. Cahaya itu sangat gemerlap, tetapi memberikan perasaan lembut dan tenang kepada orang-orang. Melihat cahaya putih ini, orang-orang tak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan pemandangan yang indah. Mungkin di masa lalu, orang lain tidak menemukan tanda-tanda abnormal dari cobaan yang dialami sang pahlawan, tetapi sekarang, hal itu tidak bisa lagi disembunyikan. Semua orang di wilayah ini dapat dengan jelas merasakan keanehan di kejauhan seolah-olah ada perubahan besar yang sedang terjadi. Warisan sang pahlawan telah muncul. Berdiri di sana, Chen Heng dan Jedo memandang ke kejauhan dan dapat merasakan perubahan di kejauhan. Saat mereka berdua menyaksikan, sebuah pintu emas besar perlahan muncul. Cahaya putih murni menyelimuti segalanya, dan berdiri di sana, Chen Heng perlahan menutup matanya. Dalam benaknya, berbagai macam kenangan berkelebat. Di bawah pengaruh energi keyakinan, berbagai adegan terus muncul dalam pikiran Chen Heng.
Cinta pertamanya yang malu-malu, ambisi besarnya saat tumbuh dewasa, interaksinya dengan ibu dan kakak perempuannya, semua jenis adegan terlintas di benak Chen Hang. Baru setelah beberapa saat Chen Hang membuka matanya dan menghela napas panjang. Dia menyadari bahwa air mata telah mengalir di wajahnya, tetapi sekarang sudah kering. Pemandangan yang sungguh indah, Chen Hang mendesah pelan sambil memandang ke kejauhan, saat itu, aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Ini perasaan yang sangat unik, kan? Kata Jedo pelan. Pak, persidangan telah dimulai, kata Herlo tidak jauh dari situ. Kali ini, Chen Hang membawa sekitar setengah dari pasukannya, dan ini termasuk Herlo dan dua orang lainnya. Sebagai orang-orang yang sudah lama mengenal Chen Hang, mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan Chen Hang sejak lama. Saat ini, menatap cahaya putih di kejauhan, mereka tampak sedikit cemas. Mereka semua mengetahui tujuan ekspedisi ini, dan melihat ujian sang pahlawan dimulai, mereka tidak bisa tidak merasa gugup untuk Chen Hang. Bagi orang-orang di dunia ini, menjadi pahlawan berarti kemuliaan tertinggi. Seandainya bukan karena orang biasa tidak bisa bergabung dalam persidangan ini, kemungkinan besar akan ada banyak sekali orang di sini yang ingin mencoba mengikuti persidangan tersebut. Itu termasuk Herlo dan yang lainnya. Saat ini, mereka berdiri di samping, menatap Chen Hang dengan penuh berharap dia bisa menjadi pahlawan. Jika mereka bisa menjadi pengikut sang pahlawan, mereka akan bisa mati dengan bahagia. Sudah waktunya, kata Jedo sambil mengangguk, kau bisa masuk sekarang. Saat itu, sebagian orang secara bertahap telah berjalan melewati pintu-pintu emas tersebut. Menurut perkiraan Herlo, sekitar 7 orang telah masuk. Saya akan menunggu sedikit lebih lama. Masih ada beberapa orang yang belum datang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat dua sosok yang dikenalnya itu. Mendengar itu, Herlo dan yang lainnya merasa cukup terkejut. Jedo melirik Chen Hang dan tahu apa yang sedang dibicarakannya. Sudah waktunya, katanya sambil mengangkat kepala, aku penasaran bagaimana keberuntungan mereka. Jika keberuntungan mereka buruk, mereka mungkin akan terhalang di luar dan langsung melewatkan persidangan ini. Sebelum para kandidat pahlawan menjadi pahlawan, mereka hanyalah kandidat. Meskipun mereka kuat, mereka tidak mampu menghadapi pasukan. Jika mereka kurang beruntung dan bertemu dengan pasukan yang besar, tidak mengherankan jika mereka dihalangi. Di masa lalu, Jedo telah melihat banyak situasi serupa dan tidak terkejut. Tidak, mereka akan datang, Chen Hang menggelengkan kepalanya, merasa sangat yakin pada mereka. Benarkah begitu? Jedo merasa sangat terkejut dan tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Chen Hang berasal. Meskipun dia adalah makhluk terkuat di dunia dan mewakili energi kepercayaan negatif, dia tidak memiliki tanda keberuntungan dan tidak dapat melihat keberuntungan. Dia tentu saja tidak mengerti bahwa seseorang seperti Ali tidak akan terhenti oleh rintangan seperti itu. Seperti yang diperkirakan, beberapa saat kemudian, terdengar suara pertempuran. Sejumlah besar tentara perlahan-lahan berjatuhan, dan pasukan yang mengepung tempat ini pun tertembus. Dua sosok berlari keluar dari kejauhan, bergegas mendekat, mereka adalah Ali dan James. Aku akan mengulur waktu untukmu, cepat pergi. James mengenakan baju zirah kulit hitam dan memegang pedang sambil bergegas maju dan berteriak, manfaatkan kesempatan ini dan pergilah. James. Ali ragu sejenak, tetapi melihat James dengan gagah berani berjuang dan mengulur waktu untuknya, ia mengambil keputusan dan bergegas maju. Dia sangat kuat, dan dalam hal energi keyakinan, energinya adalah yang paling padat di sini. Dari segi kekuatan, Ali bisa menyaingi seorang ksatria agung. Selama tidak terlalu banyak orang, mereka tidak bisa mengikatnya. Saat James menarik perhatian para prajurit, dia menghunus pedangnya dan bergegas menuju pintu emas. Saat semua orang menyaksikan, dia bergegas masuk dan menghilang. Sepertinya dia berhasil. Melihat hal ini, ekspresi Chen Hang tenang dan dia sama sekali tidak tampak terkejut. Menurut pandangan Chen Hang, akan aneh jika Ali tidak sampai ke persidangan ini. Lagi pula, dia memiliki kekayaan yang sangat besar dan dicintai oleh surga. Mungkin orang lain akan terhalang untuk sampai ke sini, tetapi sangat kecil kemungkinannya Ali bisa dihentikan. Barulah setelah menyaksikan tubuh Ali menghilang ke dalam pintu emas, Chen Hang mulai bergerak. Saat itu, mereka yang seharusnya berada di sini sudah tiba. Tidak banyak lagi kandidat pahlawan yang tersisa yang tidak ikut dalam persidangan. Chen Hang mulai berjalan maju. Energi Jedo menyelimutinya, menyebabkan auranya menghilang sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Begitu saja, Chen Hang berjalan menuju pintu emas, tetapi tidak ada yang bereaksi seolah-olah mereka tidak melihatnya, kecuali Jedo dan yang lainnya. Melihat Chen Hang berjalan melewati pintu emas dan menghilang, Jedo tersenyum tipis.
Sebuah drama menarik akan segera berlangsung, dia terkekeh, aku penasaran apa hasilnya. Aku menantikannya. Dia menatap pilar cahaya putih itu. Sebagai Raja Iblis, dia menantikan berakhirnya ujian ini. Waktu berlalu perlahan. Suasana hangat menyelimuti tubuh Chen Hang. Ketika kesadaran Chen Hang kembali terbangun, dia membuka matanya dan melihat ke depan. Setelah itu, dia merasa cukup terkejut, dia berada di tempat yang sangat familiar. Rumah reyot dan dekorasi yang familiar masih ada di sana. Tidak berbeda dengan rumah dalam ingatan Chen Hang. Sejujurnya, setelah begitu banyak pengalaman, tempat itu bukan lagi tempat yang paling familiar baginya, tetapi itu adalah tempat di mana hatinya berada. Semua dekorasi masih ada di sana, dan di dalam dapur, sesosok tampak bergegas ke sana kemari. Itu adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan celemek. Dia tidak terlalu cantik dan tubuhnya agak gemuk. Dahinya dipenuhi keringat saat dia bergerak terburu-buru, tetapi dia tersenyum tipis, tampak cukup bahagia. Seolah mendengar langkah kaki Chen Hang, dia berbalik dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Lil Hang, kau kembali. Chen Hang secara naluriah tersenyum, tetapi tepat sebelum menyapanya, dia berhenti. Di luar, terdengar suara langkah kaki. Pintu dibuka dan Chen Hang lainnya masuk. Dibandingkan dengan Chen Hang yang sekarang, Chen Hang ini tampak lebih muda dan mengenakan seragam sekolah. Bu, aku pulang, katanya sambil masuk dan tersenyum persis seperti Chen Hang. Setelah itu, kakak perempuan Chen Hang, Chen Jing, kembali, dan keluarga mereka makan siang bersama. Di meja makan, Wang Li dan Chen Jing tidak saling berbicara. Hanya Chen Hang yang memulai percakapan di antara mereka. Pemandangannya tampak agak aneh, tetapi tetap terlihat harmonis. Mereka bertiga sudah terbiasa dengan hal ini. Berdiri di samping, Chen Hang dengan tenang mengamati sebelum melihat sekeliling. Ini dari sebelum aku kembali ke masa lalu. Melihat dekorasi dan tiga orang yang sedang makan, Chen Hang berpikir dalam hati. Meskipun dunia yang dia tinggali saat ini dan dunia yang dia tinggali sebelumnya kurang lebih sama, tetap ada beberapa perbedaan kecil. Indra Chen Hang yang tajam mendeteksi perbedaan-perbedaan ini dan mengetahui kapan hal itu terjadi. Itu adalah dunia damai seperti dulu, yang tidak memiliki hal-hal abnormal apapun. Saat itu, Chen Hang hanyalah manusia biasa. Meskipun nilainya tidak buruk dan dia cukup rajin belajar, dia tetaplah orang biasa yang sederhana. Melihat pemandangan ini, Chen Hang merasa cukup nostalgia, sekaligus agak waspada. Dia tidak lupa bahwa dia sedang menjalani pengadilan seorang pahlawan. Dengan kata lain, mungkin ini adalah bagian dari persidangan. Jika dia lengah, ada kemungkinan dia akan gagal. Saat ia berpikir dalam hati, pemandangan di hadapannya berubah. Chen Hang yang ia perhatikan dengan cepat tumbuh dewasa, dan ia melanjutkan pendidikan dari SMA ke universitas. Kemudian ia berpacaran, putus, dan kembali memasuki masyarakat. Setelah itu, ia mengalami kecelakaan mobil. Melihat pemuda yang bangun pagi setiap hari itu, tatapan Chen Hang dipenuhi rasa nostalgia. Setelah itu, dia menyaksikan tubuh pria itu yang berlumuran darah tergeletak dalam genangan darahnya sendiri, dengan beberapa napas tersisa di tubuhnya. Di tengah genangan darah, pemuda itu berjuang untuk meraih ponselnya, dan dia melihat nama-nama di daftar kontaknya sementara lengannya gemetar. Ibunya, saudara perempuannya, kekasihnya. Di saat-saat terakhir hidupnya, apa yang masih diingatnya, dan apa yang ingin ditinggalkannya. Pemuda itu tampak ragu-ragu dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak mampu mengucapkan kata-kata terakhir. Dia tampak sangat enggan untuk mati, tetapi dia tidak mampu mengubah apapun. Chen Hang menyaksikan semua kejadian ini. Ia sudah lama bisa menyaksikan peristiwa hari itu dengan tenang, tetapi ia masih mengingat emosi dan perasaan tersebut dengan jelas. Itu sangat tidak nyaman, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin justru karena rasa sakit dan keengganan itulah Chen Hang mampu bekerja sangat keras setelah kembali hidup. Hidup ini terlalu singkat, dan dia tidak ingin meninggalkan penyesalan lagi. Chen Hang menghela napas pelan dan melanjutkan. Yang mengejutkan Chen Hang adalah setelah itu, adegan-adegan dirinya pergi ke dunia lain juga muncul. Dalam simulasi pertamanya, ia bertemu Sorondo, dan ia berjanji setia kepadanya untuk mendapatkan teknik pernapasan ksatria. Pada akhirnya, ia terpaksa membunuh Sorondo. Dalam simulasi keduanya, untuk mendapatkan status yang lebih tinggi, dia mendekati Verna dan menikahinya, serta menyatakan kesetiaannya kepada saudara perempuan Verna, Olivia. Untuk menyingkirkan masalah, dia telah menyusun rencana untuk membunuh kakak laki-lakinya, Ormando. Selama simulasi ketiganya, dia telah berbohong kepada muridnya.
Adegan-adegan ini terus-menerus terlintas di depan mata Chen Heng. Saat menonton adegan-adegan itu, dia seolah mengalami kembali emosi yang pernah dirasakannya saat itu. Semua perasaan indah dan harapan, serta rasa sakit dan kebencian, sekali lagi terlintas dalam benaknya. Ekspresi Chen Heng tetap tenang saat ia melanjutkan pembicaraannya. Tak lama kemudian, ia sampai di ujung jalan. Di ujungnya hanya ada kegelapan tanpa batas. Jadi, untuk mendapatkan warisan seorang pahlawan, seseorang harus menghadapi jiwanya sendiri. Menatap kegelapan, Chen Heng sampai pada sebuah pemahaman. Saat itu, dia sudah bisa menebak dengan cukup tepat tentang apa yang sedang dihadapi sang pahlawan. Jika seseorang ingin mewarisi warisan seorang pahlawan, ia harus memiliki kemauan yang teguh. Jika mereka tidak memiliki keyakinan yang cukup, mereka tidak akan mampu menanggung energi iman yang sangat besar itu, dan mereka juga tidak akan mampu mempertahankan kesadaran mereka sendiri. Dengan demikian, persidangan sang pahlawan menargetkan keyakinannya akan kesalahannya. Tentu saja, kemungkinan besar ada persyaratan lain juga. Namun, Chen Heng tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain. Dia tidak peduli dengan hasilnya dan hanya ingin maju. Sesaat kemudian, Chen Heng melangkah maju. Kegelapan pekat menyelimuti segalanya, termasuk tubuh Chen Heng. Setelah itu, tubuh Chen Heng menghilang dan meninggalkan tempat ini. Kegelapan yang pekat dan mencekam. Energi keyakinan yang tak terbatas dan dahsyat menyebar, dan menyerbu ke arah Chen Heng. Inilah energi keyakinan positif dunia ini, yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaruh warisan sang pahlawan, semua energi itu mengalir ke tubuh semua kandidat pahlawan, mempertanyakan keyakinan mereka dan mengekstrak semua hal negatif dan jahat. Saat Chen Heng menjalani hal ini, jiwanya perlahan-lahan turun ke lautan energi keyakinan. Di tengah lautan energi keyakinan itu, ada beberapa jiwa lain yang sedang diinterogasi. Di bawah tekanan energi iman yang sangat besar ini, beberapa jiwa tidak mampu menanggungnya dan pingsan. Akhirnya dimulai. Saat jiwa Chen Heng jatuh ke lautan energi keyakinan, Jedo tersenyum tipis dan ekspresi penuh antisipasi muncul di wajahnya. Coba saya lihat, katanya sambil mengangkat kepalanya, seberapa jauh jiwamu mampu menopangmu. Cahaya menyebar, dan di dalam kehampaan itu, sepertinya terdengar suara seseorang. Ketika Chen Heng membuka matanya kembali, sesosok figur yang familiar berdiri di hadapannya. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah merah elegan. Wajahnya dipenuhi tatapan buas, dan ada darah di lehernya. Dia perlahan berjalan menuju Chen Heng. Kau mengkhianati tuanmu dan membunuhku, dasar pengkhianat tak tahu malu. Kau tidak pantas mewarisi warisan pahlawan. Mendengar suara yang familiar, Chen Heng menoleh dan melihat pemuda itu, ternyata itu Sorondo. Aku tidak berencana mengkhianatimu, kata Chen Heng dengan tenang, aku pernah berjanji setia padamu. Di udara, tampak pemandangan Chen Heng setengah berlutut dan berjanji untuk mengabdi pada Sorondo. Saya pernah mengabdi kepada Anda. Banyak sekali adegan yang menampilkan Chen Heng menjalankan berbagai tugas untuk Sorondo. Aku melawan musuh demi dirimu. Suasana berubah, dan atas perintah Sorondo, Chen Heng bergegas maju dan bertarung dengan para prajurit. Bukan aku yang mengkhianatimu. Justru kaulah yang pertama kali mengkhianatiku. Adegan tersebut menggambarkan Sorondo memberikan cangkir berisi anggur beracun kepada Chen Heng, kemudian dibunuh oleh Chen Heng. Chen Heng dengan tenang menatap Sorondo, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dia telah menjalankan tugasnya dan melayani Sorondo dengan baik hingga akhir. Dia hanya membunuh Sorondo untuk membela diri. Kesalahan apa yang dia miliki? Sosok Sorondo perlahan menghilang. Selanjutnya, ia digantikan oleh sosok lain. Untuk memanfaatkan saya, Anda sengaja mendekati saya dan mengambil keuntungan dari saya selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak bersalah? Sesosok tinggi dan tampak gagah muncul di hadapan Chen Heng. Itu Krudo, dia sama tingginya dan berbadan tegap, dan dia menatap Chen Heng dengan dingin. Memang benar, aku mengenalmu karena ingin memanfaatkanmu, Chen Heng mengangguk dan tidak menyangkalnya. Tetapi saya tidak mengkhianati persahabatan kita, dan saya juga tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan Anda. Sejujurnya, meskipun Chen Heng mengenal Krudo karena ingin memanfaatkannya, dia memperlakukannya sebagai teman sejati, dan hal ini tidak pernah berubah. Setelah itu, sosok Krudo menghilang dan digantikan oleh sosok lain. Demi merebut posisi kepala keluarga, kau membunuh kakakmu. Berani-beraninya kau mengatakan bahwa kau tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam kegelapan, Ormando muncul dengan tatapan buas di wajahnya. Ia berlumuran darah sambil menatap Chen Heng dengan tajam.
Kematianmu adalah kesalahanku, Chen Hang mengangguk serius, tapi kau memang pantas mati. Kau bertindak secara tirani dan melanggar hak-hak perempuan. Kau senang merampok orang lain dan merenggut nyawa orang tak bersalah. Kematianmu adalah kesalahanku, dan memang disebabkan oleh keinginanku. Namun, kematianmu tidak bertentangan dengan kebenaran di dalam hatiku. Saat berbicara di sana, Chen Hang berhenti sejenak sebelum tersenyum dingin, ada sesuatu yang belum sempat kukatakan padamu, sekalipun kau tidak mati dalam krisis itu, aku tetap akan menemukan cara untuk membunuhmu. Apakah membunuh Ormando merupakan tindakan keadilan? Menurut standar saat itu, hal itu sama sekali tidak adil. Namun, dengan moral yang dianut Chen Hang dari dunianya sendiri, orang-orang seperti Ormando pantas mendapatkan hukuman mati. Membunuh seseorang seperti itu, meskipun tidak sesuai dengan hukum dunia tersebut, sesuai dengan rasa keadilan di dalam hati Chen Hang. Wajah Ormando tampak buas dan dia meraung, tetapi dia tidak mampu mengatakan apapun sebelum perlahan menghilang. Setelah Ormando pergi, ia digantikan oleh sosok yang jauh lebih kecil. Yang mengejutkan adalah orang itu adalah seorang perempuan. Kau mendekatiku untuk kepentinganmu sendiri dan membuat berbagai macam janji kepadaku, namun kau bilang kau tidak melakukan kesalahan apapun. Itu adalah Verna, seperti saat Chen Hang pertama kali bertemu dengannya. Kali ini, Chen Hang terdiam sejenak sebelum berbicara. Saya tidak mengingkari janji saya. Saat itu, Chen Hang memang mendekati Verna untuk kepentingannya sendiri, tapi lalu kenapa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bertindak dengan motif tersembunyi. Namun, pada akhirnya, Chen Hang tidak mengingkari janjinya kepada Verna, ia benar-benar peduli dan mencintainya sepanjang hidupnya. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah. Saat ia mengangkat kepalanya dan menatap Verna, ia melihat tubuh Verna perlahan memudar. Chen Hang berdiri di sana sejenak dalam diam sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, ia ditantang oleh berbagai orang, tetapi ia mampu menanggungnya dan terus berjalan. Di luar ruang sidang, sejumlah tokoh mulai bermunculan. Ada beberapa orang yang gagal, dan mereka dikeluarkan dari uji coba. Setelah keluar dari ruang sidang, sebagian dari mereka berlinang air mata, dan yang lainnya menghela napas, tampak seperti telah kehilangan semua kekuatan. Dari orang-orang yang masuk, termasuk Chen Hang, hanya 3 orang yang tersisa. Setelah keluar dari kegelapan, Chen Hang sampai di daerah yang terang. Di sini, pemandangannya berubah. Seolah merasakan sesuatu, Chen Hang mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Di kejauhan, tampak 2 sosok yang diselimuti cahaya berdiri di sana. Mereka adalah 2 kandidat pahlawan lainnya. Cahaya pekat yang menyelimuti mereka membuat Chen Hang tidak bisa melihat penampilan mereka. Namun, Chen Hang yakin bahwa salah satu dari mereka adalah Ali. Sebenarnya, dia merasa lebih percaya pada Ali daripada pada dirinya sendiri. Lagi pula, Ali tak diragukan lagi adalah tokoh utama di dunia ini. Selain Raja Iblis, dialah orang lain yang memiliki keberuntungan. Seandainya Chen Hang tidak ada di sini, berdasarkan bagaimana seharusnya jalannya pertandingan, pasti Ali yang akan berhadapan dengan Jedo. Namun, setelah Chen Hang dibawa ke dunia ini, keadaan berubah. Sekarang, semuanya bergantung pada bagaimana Chen Hang akan tampil. Setelah berjalan maju, Chen Hang berdiri sendiri dan menatap ke udara. Di udara, terbentang sebuah kristal emas raksasa di hadapan mereka. Sebuah suara terdengar. Apakah kebenaran itu? Suaranya sangat tenang dan memancarkan energi keyakinan yang lembut dan sulit digambarkan. Berdiri di sana dan mendengar suara itu, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mereka tahu bahwa ujian terakhir telah tiba. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran? Mendengar pertanyaan ini, mereka secara naluriah mengerutkan kening sebelum memberikan jawaban mereka sendiri. Kebenaran adalah keadilan, menghukum mereka yang tidak adil adalah apa yang diinginkan kebanyakan orang, Ali mengerutkan kening sebelum memberikan jawabannya. Kebenaran, mendengar pertanyaan ini, Chen Hang pun menundukkan kepala dan berpikir. Chen Hang bisa memberikan banyak jawaban, yang semuanya terdengar cukup masuk akal. Lagi pula, kebenaran memiliki penjelasan yang berbeda dari berbagai perspektif. Namun, Chen Hang memahami bahwa karena warisan sang pahlawan mengajukan pertanyaan ini, ia tidak ingin mendengar jawaban palsu yang terdengar bagus, melainkan apa yang benar-benar mereka yakini. Oleh karena itu, Chen Hang berpikir sejenak sebelum memberikan jawabannya. Kebenaran adalah sebuah nilai. Ia tidak terkait dengan kepercayaan atau kepentingan. Melainkan berasal dari karakter seseorang. Itulah yang paling kurang dimiliki dunia, namun juga sesuatu yang tidak boleh kurang dimiliki oleh dunia.
Yang dirindukan hati manusia adalah kebenaran. Saat dia memberikan jawabannya, kristal emas itu bersanyau sebelum kembali normal. Di kejauhan, orang lain itu juga memberikan jawabannya. Setiap kali seseorang menjawab, kristal emas itu akan berkedip, seolah-olah memberikan persetujuannya. Pada akhirnya, mereka menerima beberapa informasi. Jadi pada akhirnya, kita tetap harus berjuang. Setelah merasakan informasi tersebut, Chen Heng berpikir dalam hati. Setelah itu, ketiga orang tersebut maju ke depan dan masing-masing meletakkan tangan mereka di atas kristal emas tersebut. Pada saat itu, cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar, menyelimuti ketiga orang tersebut. Energi keyakinan positif yang terkandung dalam warisan sang pahlawan berguncang dan kekuatannya menyebar, bahkan menyebabkan orang-orang di luar pun dapat melihatnya. Meskipun mereka bukan kandidat pahlawan, mereka yang cukup dekat dapat melihat cahaya dari tempat ini. Itu adalah, melihat cahaya di kejauhan, semua orang tampak cukup terkejut. Cahaya itu sangat murni, kuat, dan unik. Biasanya, tidak ada yang akan menyadari kekuatan ini, dan kekuatan itu hanya akan diam-diam berkumpul di tubuh orang-orang tertentu. Namun, di sini, jumlah yang terkumpul terlalu banyak, sehingga menimbulkan tanda-tanda abnormal ini. Apakah persidangan akan segera berakhir? Melihat hal ini, beberapa orang mulai bertanya-tanya. Namun, bagi seorang kandidat pahlawan seperti James, dia jelas bisa merasakan getaran hebat dari dalam dirinya. Tampaknya persidangan akan segera berakhir. Ledakan. Terdengar suara ledakan saat seseorang terlempar keluar. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan baju zirah emas. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang luar biasa. Namun, saat ini, wajahnya sangat pucat, dan tidak berwarna sama sekali. Pangeran. Melihat pemuda itu, banyak orang di sekitarnya berteriak dan bergegas menghampirinya, membantunya berdiri. Aku, gagal, pemuda itu memandang yang lain sambil tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Semua orang menaruh harapan besar padanya, dan mereka telah memberinya banyak dukungan. Namun, sungguh disayangkan bahwa meskipun mereka telah membayar begitu banyak dan berhasil sampai di sini, dia tetap gagal. Setelah memikirkannya, dia menghela napas dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, pada saat itu, dia teringat sesuatu. Karena dia sudah tereliminasi, siapakah dua orang yang tersisa? Bahkan pangeran pun tersingkir. Pengadilan sang pahlawan ini. Setelah membantu pemuda itu berdiri, ekspresi orang-orang itu menjadi sangat muram. Mereka teringat pada Ali sebelumnya. Orang-orang ini adalah salah satu yang pertama tiba, jadi mereka telah mengamati kedatangan semua orang lain dan cukup memahami kandidat pahlawan yang potensial. Selain Ali, yang berhasil menerobos barisan pasukan mereka, tidak ada orang lain yang tersisa di dalam. Semua orang lain sudah gagal. Dengan kata lain, apakah Ali akan menjadi pahlawan? Saat memikirkan hal itu, wajah banyak orang menjadi pucat pasi. Jelas sekali, banyak dari mereka berpikir bahwa Ali akan membalas dendam. Tidak, bukan seperti itu. Merasakan emosi orang lain, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada dua orang lagi di dalam. Pemenang akhirnya belum ditentukan. Dia menatap pilar itu dengan ekspresi rumit. Sambil berbicara. Saat dia mengatakan itu, sebuah pemandangan unik muncul. Bersambung.